Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali gue Abdul Haris ketemu teman-teman semua dalam tendangan bebas Bung Ais. Dan hari ini hari Selasa saat gue ambil video ini, hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Artinya 2 hari menjelang pertandingan penting antara tim nasional Indonesia lawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday ke-9 putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, hari ini setelah kemarin kita bikin podcast tentang kemungkinan formasi tim, kemungkinan pemain-pemain yang dicoret, kemungkinan pemain-pemain yang dimainkan ya dalam starting line up. Sekarang kita bakal bahas bagaimana potensi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kemungkinan Indonesia, bagaimana skenarionya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 3 grup yang ada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, grup A sudah memastikan Iran lolos ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ya tahun depan. Kemudian ada Uzbekistan, Uni Emirat Arab yang juga berpeluang untuk lolos langsung. Ada di peringkat 2 dan peringkat 3. Sementara Qatar, Kyrgyzstan ini sudah tidak mungkin berpeluang lolos langsung, tapi mereka masih berpeluang untuk lolos ke putaran keempat ya. Dan Korea Utara sudah tersingkir. Dan di grup B ini juga cukup ketat ya. Bahkan bisa dibilang lebih ketat daripada grup C, karena dari 6 kontestan yang ada belum ada satupun yang memastikan lolos langsung dan belum ada juga yang tersingkir. Di puncak klasemen ada Korea Selatan dengan 16 poin, Yordania di peringkat 2 dengan 13 poin, Irak di peringkat 3 dengan 12, Oman peringkat 4 dengan 10, Palestina peringkat 5 dengan 6, Kuwait peringkat 6 dengan 5 poin. Artinya Korea Selatan dan Yordania ini berpeluang untuk lolos langsung. Sementara Irak, Oman ini juga ya masih berpeluang ya. Irak, Oman ini juga masih berpeluang untuk bisa lolos langsung. Kalau tadi Korea Selatan dan Yordania ini minimal mereka lolos ke putaran keempat ya, kalau nggak lolos langsung. Sementara Irak dan Oman ini berpeluang lolos langsung, tapi mereka masih berpotensi untuk terguling ya. Nah, sementara Palestina dan Kuwait sudah dipastikan tidak bisa lolos langsung, mereka masih mungkin tapi untuk bisa lolos ke putaran keempat. Nah, ini menarik. Nah, sekarang kita ke grup C, grupnya Indonesia, di mana Indonesia ada di peringkat keempat. Indonesia ada di peringkat keempat dengan 9 poin. 9 poin. Kemudian di peringkat 5-nya ada Bahrain, ada China. Dan di peringkat 3 ada Arab Saudi dengan 10. Australia peringkat 2 dengan 13 poin. Jepang sudah lolos dengan di puncak klasemen dengan 20 poin. Kemudian Bahrain ini di peringkat 5-6 dengan 66 poin sama-sama. Ini sudah dipastikan tidak mungkin lolos langsung, tapi masih berpeluang untuk lolos ke putaran 4. Nah, ini juga artinya masih sengit. Ada 3 slot yang dipertaruhkan. 1 slot lolos langsung. Ini dipertaruhkan oleh Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara untuk lolos ke putaran keempat, ini Australia sudah pasti lolos ke putaran keempat kalau seandainya mereka gagal lolos langsung. Karena mereka ada di peringkat 2 dengan 13 poin. Nah, sekarang selain lolos langsung juga ada 2 slot untuk putaran keempat. Ini masih diperebutkan oleh Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China. Ya, ini menarik ya. Gimana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya dengan 9 poin kita masih mungkin untuk lolos langsung ya secara matematika, meskipun probabilitasnya cukup kecil ya, karena kemungkinannya kita harus menang 2 kali lawan China dan juga Jepang. Sementara Australia yang ada di peringkat ke-2 dengan 13 poin
selisih 4 poin dari Indonesia ya, harus kalah 2 kali. Atau paling enggak mereka hanya dapat 1 poin, itu baru bisa kita lolos. Nah, di match day ke-9 hari Kamis nanti, Australia nanti bakal main duluan lawan Jepang ya. Mereka main di kandang lawan menjamu Jepang di Perth Stadium di kota Perth. Nah, ini menarik. Di pertemuan sebelumnya di Jepang, Australia imbang menghadapi Jepang. Kemudian setelah Australia Jepang, Indonesia main. Bahrain dulu ya. Indonesia dulu main lawan China jam 20.45 ya. Kemudian baru Bahrain lawan Arab Saudi sekitar, kalau di Indonesia sekitar jam 11. Nah, ini menarik. Kalau seandainya Australia lawan Jepang itu berakhir imbang, ini tentu membuka kans kita untuk bisa lolos langsung ya. Karena kalau tambah 1 poin berarti Australia dari 13 tambah menjadi 14. Dan Indonesia harus menang lawan China. Kalau kita menang 9 tambah 3 poin berarti kita dapat 12 poin. Nah, Bahrain lawan Arab Saudi ini juga sangat seru nih, menarik. Kita berharap Bahrain nggak menang. Kenapa? Karena kalau Bahrain menang, ini kans kita untuk bisa lolos ke minimal ke putaran 4 masih 50-50, masih belum terjamin ya. Tapi kalau Bahrain gagal menang, paling nggak mereka bermain imbang, ini kita dipastikan lolos asal kita menang lawan China. Hitungannya begini, kalau kita menang lawan China berarti kita poinnya akan 12. Sementara kalau Bahrain imbang lawan Arab Saudi, ini mereka poinnya akan 7. Sisa 1 pertandingan maksimal mereka akan dapat 10. Nggak mungkin mereka bisa kejar lagi raihan poin Indonesia dengan 12 poin ya. Nah, artinya otomatis dengan begitu Bahrain sudah bisa kita singkirkan ya. Sementara Arab Saudi kalau seandainya imbang, ini juga kita otomatis akan naik ke peringkat 3. Kita akan punya 12 poin, Arab Saudi yang punya 10 poin sekarang tambah 1 poin, berarti 11. Mereka ada di bawah Indonesia. Nah, ini menarik ya. Dan China juga kalau mereka kalah lawan Indonesia sudah game over ya, karena otomatis maksimal mereka tertahan di poin 6. Dan sisa 1 pertandingan paling tinggi mereka akan dapat poin 9, nggak bisa kejar lagi poin Indonesia yang sudah 12. Nah, ini menarik. Kemudian di match day ke-10 Jepang akan menjamu Indonesia di Suita City Football Stadium di Suita. Kemudian China akan menjamu Bahrain. Arab Saudi lawan Australia di King Abdullah Sport City Jeddah. Nah, tadi kalau skenarionya seperti tadi ya, kita dapat 12 poin, berarti, dan kalau kita menang lawan Jepang, ya apapun ya, meskipun kemungkinannya kecil, tapi ini sepak bola. Apapun bisa terjadi, kita mesti mempertimbangkan juga faktor-faktor lain seperti keberuntungan. Apalagi kita tahu Jepang sudah pasti lolos, mereka tentu tidak terlalu ngotot ya. Dan mereka juga sudah memastikan akan menurunkan pemain lapis kedua, meskipun ya lapis kedua Jepang tetaplah Jepang, mereka lebih baik dari kita, tapi ya apapun bisa terjadi, ini sepak bola, kemungkinannya masih sangat ada. Nah, kalau seandainya kita bisa curi kemenangan lawan Jepang berarti kita dapat 15 poin. Nah, China dan Bahrain sudah dipastikan tersingkir dong kalau mereka gagal raih poin di match day ke-9. Nah, nanti penentuannya ada pada Arab Saudi dan Australia. Ini akan saling bunuh-bunuhan dalam tanda kutip ya. Karena Australia dengan 14 poin, mereka tentu harus menang untuk bisa lolos langsung bersaing dengan Indonesia yang punya 12 poin. Atau minimal mereka hasil imbang lah. Nanti akan dilihat bagaimana selisih golnya ya kalau seandainya poinnya sama. Kemudian Arab Saudi juga butuh kemenangan itu untuk menjaga asa ke lolos langsung ya. Nah, dengan 11 poin kan berarti ini akan membuat pertarungan akan semakin seru untuk bisa dapatkan tiket lolos langsung menemani Jepang ya. Hitung-hitungannya kita berharap Indonesia bisa menang lawan Jepang.
Kemudian Arab Saudi dan Australia imbang. Nah, ini menarik. Kalau Arab Saudi dan Australia imbang, berarti kan Australia nanti akan punya 4 poin ya. Sorry, kalau Arab Saudi dan Australia ini berakhir imbang, nantinya Arab Saudi akan punya 12 poin. Nah, ini juga akan sangat berbahaya buat Indonesia kalau Australia dan Arab Saudi imbang ya, berarti akan sama-sama 15 poin di peringkat kedua dan tiga, dan kemungkinan ya secara statistik Arab Saudi, Australia maksud saya, itu selisih golnya lebih bagus dari Indonesia dan head to head juga mereka unggul, sehingga akan sangat berat. Kita berharap Saudi dan Australia ini dimenangkan oleh Saudi. Dengan begitu Indonesia akan lolos langsung kalau menang lawan Jepang. Kalau menang lawan Jepang berarti kan poin kita akan 15 dan Arab Saudi poinnya akan 14, sementara Australia akan tertahan di poin 14 setelah mereka imbang lawan Jepang ya di match sebelumnya. Atau ya syukur-syukur kalau Australia kalah lawan Jepang, tentu ini akan lebih memperlebar kans Indonesia untuk bisa bersaing merebut tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 mendatang ya. Itu hitung-hitungannya ya. Ya kita doakan saja yang terbaik buat tim nasional Indonesia, apapun itu, apakah lolos langsung ataupun melalui putaran keempat, ya kita doakan. Kita yang paling utama adalah kita merahkan dulu GBK di hari Kamis nanti ya, di malam takbiran ya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua terkabul, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Segitu aja pembahasan kita kali ini, singkat, gue nggak mau berlama-lama. Silahkan teman-teman komen, share juga, dan jangan lupa klik like ya, subscribe juga biar semakin banyak subscribernya di podcast 2 kali ini, biar kita lebih sering lagi ngonten, sering lagi ngobrol, diskusi tentang sepak bola nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Gue doain teman-teman sehat-sehat semua, berkah, dan juga banyak rezekinya. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.